Halo teman-teman bidan semua, kembali lagi di channel YouTube Official Bidan. Kali ini kita akan bahas soal tentang masalah-masalah pada bayi atau anak ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu apa aja sih masalah-masalah pada bayi atau anak, silahkan tonton video ini lebih lanjut dan jangan di skip-skip ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan di like ya video-videonya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi setiap ada video yang terbaru dari kita ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau request soal apa yang akan kita bahas di video selanjutnya, silahkan chat di kolom komentar. Langsung aja ya teman-teman, kita ke soal nomor 1. Seorang bayi perempuan usia 10 jam lahir di PMB secara spontan per vaginam dengan usia kehamilan cukup bulan. Hasil pemeriksaan pernafasan 40 kali per menit, berat badan 2850 gram, panjang badan 49 cm. Timbul warna kuning pada kepala dan leher bayi, menyusu kurang kuat. Apakah penata laksanaan awal yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Rujukan ke rumah sakit. B. Minum ASI sesering mungkin. C. Fototerapi. D. Transfusi. E. Berjemur sinar matahari. Transfusi tukar. Apa nih teman-teman? Ditanya penata laksanaan awal. Kata kuncinya dia timbul warna kuning kepala bayi dan leher, menyusu kurang kuat. Kalau kita mau lakukan penata laksanaan, maka kita cari dulu diagnosanya ya. Jadi diagnosa di sini apa nih? Dia timbul kuning. Kalau yang fisiologis, kalau ikterus itu dibagi dua ya. Fisiologis itu timbulnya lebih dari 24 jam. Bayi lahir sampai dengan 14 hari. Bayi baru lahir LBBL. Bayi baru lahir ya, lebih dari 24 jam setelah lahir sampai dengan usia 14 hari. Itu ikterus fisiologis dan dia ini usia 10 jam. Timbul di kuning kepala dan leher. Maka dia masuknya, kalau yang ikterus patologis dia timbulnya kurang dari 24 jam setelah lahir. Atau dia nanti kuningnya lebih dari 14 hari sampai dengan lebih dari 14 hari, teman-teman. Nah, biasanya kuningnya sampai telapak tangan, telapak kaki atau derajat Kramer ya. Teman-teman tahu nggak derajat Kramer itu? Derajat 1 itu sampai mana? Derajat 2 itu untuk menentukan ikterus. Jadi kalau derajat Kramer ini berarti diagnosanya adalah ikterus patologis ya teman-teman. Kenapa kita sebut dengan patologis? Karena dia usia 10 jam. Kalau fisiologis dia bakal timbul lebih dari 24 jam. Nah, dia timbul 10 jam, maka dia disebut dengan patologis. Nah, kalau derajat Kramer, kita akan bahas derajat Kramer dulu. Derajat Kramer, dia dalam derajat 1 itu kepala leher. Derajat 2 itu sampai pusat umbilikal ya. Derajat 3 itu sampai tungkai atas atau kita bilang lutut atas ya. Kalau derajat 4 dia sampai dengan tungkai bawah atau mata kaki. Kalau derajat 5 baru sampai telapak tangan nih, telapak tangan, telapak kaki. Nah, derajat 4 itu di tangan tuh sama. Derajat 4 itu dari tangannya sampai dengan pergelangan tangan ya.
Nah, di sini dia masih di patologis tapi di derajat 1, dia masih di derajat 1, teman-teman. Nah, karena dia patologis dan ini dia di PMB, maka dia harus dilakukan apa nih, teman-teman? Kalau di PMB biasanya kita tata laksananya itu cegah agar gula darah tidak turun, jaga kehangatan dan rujukan. Nah, di sini adanya kita langsung rujuk ke rumah sakit. Kalau minumin sesering mungkin, ini yang fisiologis, teman-teman. Kalau fototerapi itu nanti dari dokternya setelah di rumah sakit. Ini tindakan setelah di rumah sakit. Kalau transfusi tukar ini bukan ya. Kalau berjemur sinar matahari juga bukan. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya, teman-teman. Seorang bayi perempuan usia 6 jam lahir di rumah sakit dengan vakum ekstraksi. Hasil pemeriksaan berat badan 3.200 gram, panjang badan 48 cm. Bagian kepala terdapat bekas tekanan mangkok vakum, berbatas jelas, tidak melewati batas sutura, merah dan lunak yang semulanya keras. Apakah masalah yang paling spesifik pada kasus tersebut? Nah, ini dia bilang kepalanya dia pakai vakum ekstraksi, teman-teman. Kita baca dulu optionnya. A. Sepal hematoma. B. Kaput succedenum. C. Perdarahan intrakranial. D. Edema. E. Trauma kelahiran. Nah, apa nih, teman-teman? Dia bilang dia pakai vakum. Ada batas jelas, tidak melewati batas sutura, merah dan lunak yang semulanya keras. Berarti dia nih apa? Dia termasuk dalam trauma persalinan. Trauma persalinan. Nah, trauma persalinan itu ada 2. Ya, ada kaput succedaneum dan ada sepal hematoma, teman-teman. Jadi ini udah nggak mungkin. Ya ini ada 2 macam. Ada nih penjelasan sepal sama kaput, berarti ini nggak mungkin. Kalau hanya edema bukan. Perdarahan intrakranial dia tidak bilang ada darahnya. Berarti antara 2 nih di soal ini. Antara sepal hematoma dan kaput succedaneum. Apa sih yang membedakan antara kaput dengan sepal? Kalau kaput itu biasanya dia melewati batas sutura. Lewat batas sutura. Terus dia lunak. Batas nggak jelas. Batas tidak jelas. Nah, kalau dia sepal, dia itu biasanya tidak melewati batas sutura, dia tidak lewat batas sutura. Batasnya jelas. Batas jelas ya. Gitu. Nah, kalau di sini dia bilang berbatas jelas, tidak melewati batas sutura. Jadi yang mana nih? Tidak lewat batas sutura. Batas jelas, berarti yang A, sepal hematoma. Kalau yang kaput kan batas tidak jelas, lewat batas sutura. Karena dia ngelewati sutura, jadi batas dia tidak jelas. Paham ya, teman-teman? Beda antara kaput dengan sepal. Kalau kaput, batasnya tidak jelas. Kalau sepal, batas jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Balita umur 2 tahun 1 bulan dibawa oleh ibunya ke puskesmas dengan keluhan BAB lebih dari 5 kali dalam sehari. Konsistensi cair sejak 14 hari yang lalu. Ibu mengatakan anak masih mau makan dan mau minum susu. Hasil pemeriksaan tanda vital suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 40 kali per menit. Bunyi jantung 100 kali per menit, berat badan 11 kilo. Apakah diagnosa yang dapat bidan tegakkan? A. Diare akut. B. Diare persisten. C. Diare dehidrasi ringan. D. Diare tanpa dehidrasi. E. Diare dehidrasi sedang. Apa nih, teman-teman? Jadi kita cari dulu kata kuncinya. Dia BAB 5 kali sehari. Konsistensinya cair. Udah 14 hari ini. Udah 14 hari. Jadi dia masuk diare apa nih? Kalau diare akut itu gimana? Jadi ini masuknya ke dalam MTBS ya, teman-teman, manajemen terpadu balita sakit. Baru kita bisa ngediagnosis itu dari panduan MTBS. Nah, kalau untuk diare akut
Ada nggak diare akut di dalam MTBS? Nggak ada ya. Nggak ada diagnosa diare akut. Kalau diare persisten ada nggak? Ada. Itu diare 14 hari atau lebih. Kalau diare dehidrasi ringan, itu biasanya dia apa tanda-tandanya? Mata cekung, rewel, terus cubitan, atau kita biasa untuk ngecek dia dehidrasi atau enggak, cubitan kulit kembali lebih lambat ya. Kembali lambat. Kalau diare tanpa dehidrasi, dia hanya diare biasa, dia tidak ada tanda atau gejala untuk diklasifikasikan ya. Dia hanya bilang baru diare 3 hari yang lalu gitu, nggak ada tanda-tanda dehidrasi yang cubitan kulit kembali lambat ya. Kalau dehidrasi sedang itu sama dengan dehidrasi yang ringan ya teman-teman. Nah kalau di sini dia bilang sudah 14 hari atau lebih, maka dia disebutnya diare yang persisten. Kalau diare dehidrasi berat itu ada lagi kan, diare dehidrasi berat. Nah berat itu biasanya mata udah cekung, cubitan perutnya kembali sangat lambat, lebih dari 2 detik gitu ya. Jadi klasifikasi diare menurut MTBS itu ada dehidrasi berat ya, dehidrasi sedang atau ringan itu sama, kemudian tanpa dehidrasi, nggak ada tanda-tanda gejala dehidrasi sama sekali, diare persisten berat, jadi dia udah 14 hari tambah dengan tanda dehidrasi berat, tambah yang cubitan kulit kembali lebih lambat, matanya cekung banget, terus dianya udah nggak sadar, nggak bisa minum, males minum, itu dia dengan diare persisten berat. Kalau diare persisten itu hanya dia diare terus 14 hari atau lebih. Terus yang terakhir baru disentri, darah dalam tinja. Itulah diagnosa atau klasifikasi bagian diare di dalam bagan MTBS. Paham ya teman-teman? Cukup dulu video kita bahas tentang masalah-masalah pada bayi atau anak. Silahkan tonton video lainnya di channel YouTube Official Bidan.